01.01.2021.18 dari kelas akuntansi D Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat video tentang materi sistem informasi akuntansi, di mana video ini merupakan tugas ujian tengah semester mata pelajaran akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu Ibu Vika Fitriani SEMAK. Sistem informasi akuntansi atau dapat disingkat dengan SIA adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Secara umum, sistem informasi akuntansi ini membantu manajemen perusahaan untuk mengumpulkan data-data keuangan, mengelolanya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna, dan menghasilkan laporan keuangan. Jika sistem informasi akuntansi suatu perusahaan baik dan efisien, maka akan membantu manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara tepat dan akurat mengenai perusahaan. Informasi yang diperoleh ini seperti besarnya kas yang dimiliki perusahaan, besarnya saldo yang harus dilunasi perusahaan, banyaknya aset, besarnya laba, ataupun besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Pengimplementasian sistem informasi akuntansi pada perusahaan berskala besar dan kecil itu biasanya berbeda. Jika sistem informasi akuntansi pada perusahaan berskala kecil hanya berbentuk pencatatan manual atau semi manual dengan menggunakan program komputer seperti Microsoft Excel. Sedangkan pada perusahaan berskala besar, sistem informasi akuntansi biasanya sudah menggunakan program dan manajemen berbasis data atau database khusus yang biasanya memerlukan dukungan dari perusahaan piranti lunak atau software seperti Oracle dan SAP. Walaupun sistem informasi akuntansi pada perusahaan tersebut berbeda-beda, namun dasar-dasar akuntansi yang perlu dipahami itu tetap sama, yaitu diawali dari persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan kerangka acuan untuk mencatat akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan, kondisi keuangan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana aset harus sama besarnya dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Secara umum, sistem pencatatan akuntansi ini menggunakan sistem pembukuan ganda atau double entry. Double entry sistem ini berarti setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan melibatkan dua akun. Satu akun akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan. Dan setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kredit akan menghasilkan nilai yang sama. Sebelum kita melakukan pencatatan, kita harus tahu terlebih dahulu aturan dari debit dan kredit. Pencatatan yang dilakukan pada sisi debit dan kredit ini telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam dunia akuntansi. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa persamaan dasar akuntansi yang berlaku praktis bisnis biasanya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jika sama dengan merupakan sebuah garis pemisah, maka aset berada di sisi kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas di sisi kanan, di mana pada posisi ini menunjukkan indikator saldo normal dari masing-masing akun. Kita tahu bahwa aset berada di sisi kiri, maka hampir seluruh akun aset memiliki saldo normal debit. Namun ada beberapa akun dari kelompok aset ini yang memiliki saldo normal kredit, seperti akumulasi penyusutan dan cadangan piutang tak tertagih. Sedangkan pada sisi kanan yaitu kelompok liabilitas dan ekuitas bersaldo normal kredit, kecuali akun dividen dan akun saham treasure yang bersaldo normal debit. Setelah seluruh akun-akun tersebut diklasifikasi dan dikelola dalam sistem akuntansi, maka akan menjadi informasi yang dilaporkan melalui laporan keuangan menurut PSAK 1. Perusahaan akan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan posisi laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca ini seringkali disebut sebagai potret perusahaan, yang merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir suatu periode. Untuk laporan laba rugi komprehensif adalah laporan akuntansi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan
selama satu periode, yaitu laba atau rugi neto saat pendapatan melebihi beban. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan detail perubahan yang terjadi seperti setoran modal dan perolehan laba neto. Laporan berikutnya yaitu laporan arus kas, di mana memperhatikan sumber arus kas masuk dan penggunaan arus kas keluar perusahaan yang terpusat pada 3 aktivitas utama perusahaan, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan yang terakhir yaitu catatan laporan keuangan yang merupakan pengungkapan baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan dari akun-akun dilaporkan atau peristiwa yang dihadapi yang dapat mempengaruhi posisi kinerja keuangan perusahaan, sehingga seringkali ditekankan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini merupakan keseluruhan proses yang dilakukan oleh entitas untuk mengelola data keuangan hingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil sebuah keputusan. Siklus akuntansi ini dimulai dari adanya transaksi. Berdasarkan bukti transaksi yang ada, kemudian dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal. Dan informasi yang telah di jurnal ini akan diposting ke dalam buku besar yang selanjutnya akan dijumlahkan nilai saldo periode dari masing-masing akun, lalu menyusunnya ke dalam neraca saldo. Karena akun pada neraca saldo belum menunjukkan nilai yang sebenarnya, maka dibuatlah jurnal penyesuaian yang kemudian nilai pada jurnal penyesuaian tersebut diposting kembali ke dalam buku besar, dan jumlah dari nilai akhir pada buku besar tersebut kemudian disusun ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan akun dividen. Kemudian diposting ke dalam buku besar dan dihitung lagi saldo pada setiap akun-akun di buku besar, dan kemudian disusun ke dalam neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini nantinya akan menjadi saldo awal dari periode berikutnya. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti data transaksi keuangan yang ada dari semua transaksi keuangan pada bisnis kamu dalam periode tertentu. Pencatatan ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi, melakukan penilaian, sampai memudahkan kamu dalam proses pemindahan transaksi yang berdampak pada sebuah akun sesuai dengan transaksi. Terdapat 5 fungsi dari jurnal umum ini, diantaranya yang pertama yaitu fungsi historis, di mana fungsi ini menyangkut pencatatan transaksi yang dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Yang kedua yaitu fungsi analis. Pencatatan merupakan hasil dari analisis transaksi yang berkaitan dengan akun yang berpengaruh. Analisis ini berkaitan dengan pengelolaan nama akun, lalu debit atau kredit, serta jumlahnya. Yang ketiga yaitu fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi pada bisnis kamu. Tujuannya agar dalam membuat laporan keuangan bisa dilakukan secara lengkap dan detail. Selanjutnya yaitu fungsi instruksi. Pencatatan pada jurnal umum bukan hanya sekedar dokumentasi transaksi pada bisnis kamu, melainkan juga bersifat instruksi. Maka dari itu, jurnal yang berfungsi untuk memberikan perintah dalam proses penginputan data ke dalam buku besar. Yang terakhir yaitu fungsi informatif. Jurnal berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait semua bukti pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Ini merupakan contoh dari transaksi dan jurnal umumnya.
Setelah transaksi-transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal umum, selanjutnya adalah mempostingnya ke dalam buku besar. Pemindahan buku atau posting merupakan langkah untuk melakukan klarifikasi akun-akun yang sesuai di dalam buku besar. Langkah-langkah melakukan posting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasikan nama akun yang terkait dan memindahkan jumlah pada kolom debit atau kredit ke dalam kolom debit atau kredit pada akun di buku besar. Selanjutnya adalah menuliskan kode nomor akun pada kolom referensi di jurnal dan halaman jurnal pada kolom referensi akun buku besar. Setelah proses pemindahan buku selesai, saldo akhir masing-masing akun dalam buku besar ditentukan dan nantinya dipindahkan ke dalam buku besar. Hal ini dapat dilihat melalui gambar ini. Langkah selanjutnya setelah mempostingnya ke dalam buku besar adalah menyusun neraca saldo. Di dalam neraca saldo, jumlah total debit dan total kredit pada neraca saldo itu harus seimbang. Jika saldo pada debit dan kredit seimbang, maka dipastikan bahwa neraca saldo yang kamu buat tersebut telah benar. Namun jika neraca saldo tersebut tidak seimbang, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan neraca saldo tersebut tidak seimbang. Yang pertama yaitu adanya transaksi yang tidak terkenal, yang tidak tercatat, ataupun transaksi tersebut telah tercatat dengan benar namun tidak diposting ke dalam buku besar. Alasan selanjutnya yaitu adanya transaksi yang terposting sebanyak 2 kali. Alasan ketiga yaitu transaksi telah di jurnal ataupun diposting namun akun yang digunakan tersebut salah. Dapat juga jika akun yang digunakan itu sudah benar namun terjadi kesalahan dalam pencatatan nominal saldo. Gambar ini merupakan contoh dari neraca saldo yang diambil dari contoh buku besar sebelumnya. Selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memastikan apakah prinsip pendapatan dan pengakuan beban ini sudah dipatuhi. Yang kedua yaitu agar saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Ini merupakan contoh dari jurnal penyesuaian. Setelah akun-akun tersebut disesuaikan dan diposting ke dalam buku besar, selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Pada dasarnya tujuan dari pembuatan neraca saldo ini yaitu yang pertama adalah neraca saldo adalah langkah pertama sebuah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, dokumen ini memastikan bahwa untuk setiap entry debit yang dicatat dan entry kredit yang dicatat dalam pembukaan juga sama dengan entry debit. Laporan neraca saldo memastikan bahwa saldo akun yang diekstraksi secara akurat dari buku besar. Selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Susunan laporan keuangan tersebut terbagi menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan tiap bulan, semester, tahun, atau beberapa tahun. Gambar-gambar ini merupakan contoh dari laporan-laporan keuangan. Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Karena akun-akun yang disajikan dalam laporan laba rugi tersebut hanya untuk menampung jumlah dalam satu periode dan tidak dipindahkan ke periode selanjutnya, maka akun-akun tersebut harus ditutup. Akun-akun yang ditutup yaitu akun pendapatan, beban, dan dividen atau pref. Saldo pendapatan dan beban akan ditutup dengan akun ikhtisar keuangan, sedangkan akun ikhtisar keuangan nantinya akan ditutup dengan akun saldo laba. Akun dividen atau pref akan ditutup dengan saldo laba. Berikut ini adalah contoh dari jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, selanjutnya adalah membuat
neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini merupakan langkah akhir dari laporan keuangan. Neraca saldo setelah penutupan ini nantinya akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Setelah membuat neraca saldo setelah penutup, perusahaan bisa juga membuat jurnal kembali. Namun, jurnal kembali ini tidak harus dibuat karena bersifat opsional. Baiklah, demikian video dan penjelasan tentang sistem informasi akuntansi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terjadi kesalahan.